Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedulur wabarakatuh. Kudus dan sekitarnya, jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Hari ini kita sudah bersama Mas Haji Sururi Mujib. Beliau adalah direktur Elkis, ya. Kita akan terus mencoba memahamkan masyarakat dengan dialog tentu ya di pojok kota Kretek. Sugeng siang Mas Sururi. Sugeng siang Sehat Pak ya? Tumenggung, alhamdulillah sehat. Yang penting sehat. Iya. Yang penting begini Mas Sururi, ketika kita ikuti bersama bahwa saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kudus dan masyarakat kan sedang menyambut peringatan hari ulang tahun Kudus yang ke-473 ya. Tentu di peringatan hari jadi di kabupaten kota di seluruh Indonesia ini ada banyak ragam, tentu juga ya outputnya adalah memberikan kebahagiaan kepada masyarakatnya tentu. Hanya saja mungkin ketika kita boleh mendikotomi bahwa ada acara yang memang betul-betul dikemas dengan tidak bertujuan meraup keuntungan, ada juga yang memang memanfaatkan momen hari jadi Kudus itu untuk meraup keuntungan. Menurut Pak Sururi seperti apa ini? Terima kasih Mas Fikri. Momentum peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kudus yang ke-473 adalah sangat luar biasa karena ini sudah selesai pandemi COVID ya, walaupun masih dalam tataran tetap kita berjaga Prokes dan ya. prokes. Hanya saja saya sangat setuju kalau kegiatan-kegiatan yang dirangkai dalam HUT Kudus ini betul-betul kegiatan untuk kepentingan masyarakat Kudus secara menyeluruh, juga untuk membahagiakan warganya. Nah, ini saya sepakat kalau ada kegiatan seperti itu. Hanya saja yang kita prihatinkan adalah ketika kami sebagai bagian dari masyarakat senantiasa mendapatkan masukan, mendapatkan informasi dan laporan dari beberapa warga bahwa dalam rangkaian kegiatan hari jadi Kota Kudus ini ada kegiatan yang berorientasi pada profit, bisnis. Nah, ini yang kita tentunya tidak inginkan. Salah satunya adalah manakala misalkan ada kegiatan jalan sehat nanti tanggal 25 September penyelenggara itu sudah menyediakan beberapa door prize dengan dari sponsor yang ada, tetapi calon pesertanya ini ditarget dan diminta, bahkan ada yang diwajibkan seakan seperti itu untuk ikut berpartisipasi, sifatnya diwajibkan. Nah, inilah yang kita tentunya tidak mau. Tidak mau karena apa? Kalau kegiatan seperti ini adalah diwajibkan, ini adalah ada pemaksaan. Apalagi ada angka yang cukup besar tentunya yang harus diperhatikan oleh para penyelenggara ini. Inilah salah satu yang kita tidak harapkan ini terjadi di Kabupaten Kudus. Kebetulan ini kan sudah selesai 17 Agustus yang 1 bulan yang lalu. Hampir semua desa, Bang Fikri, itu menyelenggarakan kegiatan jalan sehat. Di sana banyak door prize yang diberikan oleh panitia. Rp1 pun warga yang ikut jalan sehat tidak ditarik. Tidak ditarik. Bahkan tidak satupun kegiatan jalan sehat di desa itu ada tarifnya ya. Ada tarifnya atau ditarget satu orang yang ikut harus ini nanti ini sama, mereka dapat door prize, dapat snack, dapat
dapat konsumsi dan lain sebagainya. Ini kan bagian dari apresiasi masyarakat terhadap penyelenggara, manakala memang mereka ingin berpartisipasi ikut memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi dengan cara-cara seperti itu. Ternyata juga ada door prize, ada kulkas, ada sepeda, ada televisi, ada kipas angin dan seterusnya itu, Bang Fikri. Ya kurang lebihnya sama dengan yang diberikan fasilitas panitia yang akan datang ini ya. Oh betul. Ya. Cuman kalau ini kan besar-besar sepeda motor dan macam-macam. Hanya saja ini kan dari sponsornya sudah besar-besar. Iya. Kenapa harus bayarnya harus cukup besar ini? Ya Ini artinya kan bisnis. kalau kembali kepada filosofi memperingati sebuah ulang tahun sebuah kabupaten kota ini tentu kembalinya kan kepada memberikan kebahagiaan kepada masyarakat ya. Dalam bentuknya bisa macam-macam juga. Betul. Artinya ketika kemudian ada yang mungkin begitu cerdas memanfaatkan momen, kemudian muncul kegiatan dengan inovasi yang seperti itu, saya pikir sah-sah saja, manakala tidak ada ikhtiar untuk dalam tanda kutip yang disebut Pak Suri tadi, mewajibkan ya, apalagi ini dilakukan oleh stakeholder atau institusi. Seperti apa Pak Sururi melihatnya itu? Jadi selama ini kalau ada event-event seperti jalan sehat, sepeda santai dan seterusnya itu banyak menggunakan tenaga-tenaga pendidik, dalam hal ini ada guru-guru itu dilibatkan untuk ikut terlibat di dalam proses event tersebut. Nah, selama itu seperti itu. Jadi mereka jadikan objek untuk melakukan kegiatan. Bagi kami nggak ada masalah, manakala mereka sifatnya adalah partisipasi. Partisipasi, ikut melibatkan diri sebagai ngayu bagyo lah, karena ada hari ulang tahun yang ke-473 ini. Yang kita tidak suka itu adalah ketika guru-guru itu dijadikan objek dengan cara-cara yang tidak elegan. Contohnya apa? Mereka dipasrai untuk membayar, katakanlah yang untuk jatah. Nah, di samping guru juga dari pemerintahan desa. Tadi dapat informasi dari perangkat desa saya itu satu desa ditarget untuk setor 750.000 per desa. Ini uang dari mana nanti yang dibuat? Apakah mereka secara sukarela ikut melibatkan diri, atau ini ada pemaksaan untuk setor ke pihak penyelenggara, sehingga dengan jatah uang sekian akan mendapatkan sekian. Ini yang tentunya kita tidak inginkan itu, Bang Fikri. Saya sangat mengapresiasi masyarakat yang ikut ngayu bagyo dengan partisipasi, dengan kesendiriannya, kesadaran sendiri. Pribadinya sadar sekali untuk bareng-bareng bersama-sama, gotong royong, tidak dipaksa. Ini harapan kami seperti itu, gitu loh. Jadi ya paling tidak kemeriahan hari ulang tahun Kudus sendiri itu betul-betul mendapat dukungan dari dalam diri masing-masing masyarakat ya. Tidak ada kesan bahwa ini paket untuk sekolah ini harus sekian tiket, mau dijual, mau nanti yang hadir siapapun tidak penting, yang penting tiket itu terjual, kan begitu. Kalau momen seperti ini kan sebelum pandemi kan juga sudah sering dilakukan ya. Artinya selalu ada mungkin pihak perusahaan atau mungkin media sendiri ini yang memanfaatkan momen itu bekerja sama dengan pemerintah daerah tentu ya, supaya lebih ada gregetnya, sehingga jangan sampai begini loh Pak Sururi, karena ini momen hari jadi Kudus, kemudian memperebutkan tropinya, hadiahnya itu dari bupati, sehingga institusi di bawah ini secara otomatis bisa dimobilisasi untuk mendukung acara itu gitu. Seperti apa Pak Sururi melihatnya?
Kalau saya sangat mengapresiasi swasta bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kudus, tetapi jangan untuk bisnis dalam hal ini. Iya. Kalau untuk bisnis itulah yang kita sesalkan itu loh. Jangan kemudian membawa nama-nama pemerintah kabupaten yang melibatkan banyak stakeholder yang dalam tanda kutip ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, dan itu untungnya untuk mereka. Sementara rakyat untungnya apa? Iya. Pemerintah untungnya apa? Kayak seperti itu. Betul. Apakah penyelenggara akan memberi kontribusi ke pendapatan daerah? Apa tidak? Ketika misalkan kerjasamanya berbau bisnis seperti ini gitu loh. Ini harus kita kritisi. Kalau dulu-dulu ada iya, makanya harus kita evaluasi. Apakah selama ini keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh para EO katakanlah, oleh penyelenggara swasta yang sudah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kudus, apakah Pemkab selama ini sudah mendapatkan PAD dari itu apa tidak? Nah ini yang harus kita kritisi itu. Kalau kemudian pemerintah Kabupaten Kudus diberi ya hasil dari penjualan tiket katakanlah itu bagi masuk kami PAD, masuk PAD itu bagi kami itu nggak apa-apa, nggak masalah, karena apa, salah satu PAD kan juga untuk pembangunan seperti itu Bang Fikri. Tetapi kalau ini murni untuk kepentingan bisnis mereka, itulah yang kita kritisi. Ya setidaknya indikator bahwa ini adalah kegiatan profit bukan non profit ya. Bisa dilihat dari katakan satu tiket itu seharga 40.000 dengan bonus berupa kaos dan minuman mungkin ya. Artinya kaos itu ketika kita bicara tentang profit dan non profit, ketika bentuk fisik kaosnya ini tidak dalam tanda kutip yang tidak layak pakai ya kan, karena di luar tiketing ini mereka kan juga berbagi proposal ke perusahaan-perusahaan pendukung ya. Tentu ya mungkin dengan dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Ketika kita bicara tentang artinya nek bayar 40 kaosnya minimal ya yang bisa layak pakai lah. Seperti apa Pak Sururi? Saya jadi berpikir gini, kalau membayar 40.000 atau 50.000 sementara kaosnya itu nanti kata nggak layak pakai, ini ya yang saya khawatirkan. Ini betul-betul bisnis. Apalagi kaosnya nanti adalah ada tulisan gambar sponsor semuanya, sablon-sablon sponsor yang itu ada. Kan ada fungsi sponsornya digendong kemana-mana ya. Artinya kalau kemudian itu ada sponsor, seharusnya peserta gratis. Karena sponsornya tidak hanya satu, lebih dari katakanlah 7 sponsor yang ada. Nah inilah yang kita sesalkan manakala pihak penyelenggara yang mengatasnamakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kudus ini harus membahagiakan warganya dengan menekek ya, dalam kami menekek calon pesertanya itu dengan membayar 40.000 atau 50.000. Ini yang kita sesalkan seperti itu. Apalagi saat ini kondisi real dari grassroots ini kan sedang gundah dengan persoalan naiknya harga BBM, kemudian tentu bisa dipastikan memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, sementara gaji atau upah mereka juga tidak ada istilahnya penyesuaian tunjangan kemahalan. Ini kan akan kontraproduktif dengan slogan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 kemarin itu dengan bangkit lebih cepat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat kan begitu. Ketika kita bicara 40.000 itu bagi mungkin sebagian kecil dari masyarakat Kudus nggak ada apa-apanya. Tapi ketika kita bicara tentang grassroots, tentu karepe melu ning 40.000 itu. Seperti apa Kak Sururi? Jadi situasi hari ini kan sangat kita prihatinkan. Hampir semua kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat naik karena imbas dari kenaikan BBM yang minggu lalu dinaikkan oleh pemerintah kita. Seharusnya kalau kemudian
pemerintah kabupaten ingin membahagiakan warganya di hari ulang tahun seperti ini, kegiatan seperti ini seharusnya memang tidak usah membayar. Tidak perlu ada label harga. Tidak perlu ada label harganya. Karena apa? Ya tadi itu sponsornya sudah banyak dan kontribusi sponsor terhadap kegiatan ini saya cukup lah digunakan untuk memberi door prize kepada calon peserta. Malah kalau perlu didukung dengan APBD ya untuk membahagiakan warga masyarakatnya supaya bisa bareng-bareng jalan sehat bersama Bupati Kudus kan begitu. Nah, itu lebih bagus kalau memang APBD-nya memungkinkan. Persoalannya kan barangkali ini kan kegiatan yang tiba-tiba. Ada pihak swasta mendatangi pihak pemerintah atau bupati atau siapalah katakan seperti itu mau mengajak kerjasama. Kemudian apa? Kemudian tiba-tiba dalam kerjasama ini mereka menarik itu loh. Menarik untuk bahasanya kan mengganti kaos, membeli kaos dan tiket seperti itu. Saya lagi katakan, momentum 17-an kemarin hampir semua desa mengadakan hal yang sama. Semuanya gratis, dikasih makan, ada yang kasih makan, ada yang kasih snack toh, ada yang kasih air toh, dan banyak door prize yang ada. Dan itu tidak ada yang membayar. Tiba-tiba hari jadi Kota Kudus malah ini disuruh membayar, ditarget. Desa harus ditarget sekian, sekolah-sekolah ditarget sekian, semua aparatur yang ada di target ini kan tidak baik lah. Ya setidaknya kalaupun misalnya harus ada label harganya tentu dijual secara bebas, tidak perlu ada intervensi. Betul. Apalagi melalui dinas, melalui kepala desa, wis mbok iki mbok kon mangkat sopo-sopo lah. Sing penting kue tak jatah semene. Justru nanti di hari hanya malah kadang-kadang orang itu tidak ikut berjalan, tapi sing penting bawa kupon itu untuk menunggu pengumuman nyantol apa tidak kan begitu. Nah ini yang kami sayangkan di dinas Dikpora ya, dinas pendidikan olahraga dan kebudayaan itu selama ini selalu digunakan untuk objek kalau ketika ada kegiatan-kegiatan, ada kegiatan seperti jalan sehat, ada kegiatan gerak jalan seterusnya, itu lagi-lagi objeknya adalah guru-guru itu yang mudah untuk diorganisir seperti itu. Takut kalau dia melawan kepala dinasnya. Saya katakan jangan takut perintah atasan, kalau perintah atasan itu dianggap melanggar dan tidak ada dasarnya dan memberatkan. Saya selalu katakan seperti itu. Hari ini kalau ada pejabat pemimpin yang nakut-nakutin bawahannya harus kita lawan. Jangan kita diam didolimin pemimpin kita. Inilah yang kita harapkan, kesadaran-kesadaran itu ada. Jangan kemudian geremengnya di WA, geremengnya di medsos, kemudian laporan ke beberapa teman yang ingin dan yang dianggap mampu untuk menyalurkan itu seperti itu. Harus berani melawan. Kalau tidak, katakan tidak gitu. Jangan kemudian yes saja terus, tetapi dasarnya dia gerundel di belakangnya gitu loh. Iya. Gitu, Artinya begini Pak Sururi, ya mungkin supaya pendapat panjenengan tidak dianggap subjektif ya. Artinya adakah mungkin masyarakat atau pejabat yang mungkin sempat ngudoroso melalui WhatsApp atau mungkin ketemu panjenengan bicara tentang hal-hal seperti ini? Ya ada beberapa guru yang mengadu ke saya, ada WA-nya dikasihkan ke saya, seperti itu, terkait dengan kegiatan yang akan dijalankan tanggal 25 September nanti itu, yaitu jalan sehat. Mereka keberatan kalau kemudian harus diwajibkan untuk membayar 40.000 untuk membeli kaos, untuk mengganti tiket dan seterusnya itu, gitu loh. Sebetulnya kalau ingin memeriahkan, ingin berpartisipasi, biar tumbuh dari hatinya, tidak harus ditakut-takuti. Setidaknya kalau gitu. Kos untuk memproduksi kaos ini merasa menjadi beban berat, mending semua elemen dipersilahkan mengikuti dengan disediakan door prize, tapi pakai atributnya sendiri-sendiri, itu malah lebih semarak ya, seperti pelangi malah warna-warni, artinya bisa macam-macam ya. Justru malah mereka akan bisa tampil berbeda. Itu pasti luar biasa. Tanpa bayar silahkan mengikuti, mereka ada door prize-nya. Itu kan misalnya intervensi untuk mengikuti tanpa ada label tarif itu akan lebih baik
untuk mensukseskan acara itu. Betul, ya kan? makanya jangan sampai kegiatan seperti ini inginnya membahagiakan warganya, tapi Iya. membebani warganya malah, Iya, malah dan memberi keuntungan iya. orang lain itu. Jangan sampai begini, mungkin ada buruh pabrik yang karepe ikut janjane, katakan kalau suami istri kan harus 80.000 ya. Ya, betul. Janjane itu wis untuk jatah beli beras, wis berasnya ditunda nek menawa dapat sepeda motor. sepeda motor, wis sepeda motornya nggak dapat, berasnya nggak dapat. Ini yang paling kita Nah, ini ya. anukan begitu. Kalau satu keluarga 2 orang, kalau satu Iya. 4 orang, Ah. anaknya kepengen ikut semuanya. Karena berharap-harapin aku tuku tiket 40.000, nanti dapat motor. Barbarannya ya tadi sudah kehilangan uang, motornya nggak dapat, karena niatnya sudah salah. Iya. Kalau niatnya dari awal ingin memeriahkan, membahagiakan warganya, ingin sehat, ikut jalan santai bersama, ya insya Allah Iya, malah ya lebih setidaknya mengena itu. diumumkan gratis, door prize-nya menarik, silahkan memakai kaosnya sendiri-sendiri. Ini harapan kami adalah kepada pemerintah Kabupaten Kudus, jangan sampai kemudian selalu mau diajak pihak swasta kerjasama seperti ini gitu loh. Mendingan pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka HUT seperti ini menyelenggarakan secara mandiri, membebaskan warganya, bikin panitia sendiri ya. bikin panitia sendiri, membebaskan warganya. Saya yakin sponsor akan banyak yang terlibat, Iya. memberi sepeda motor untuk door prize, memberi Ya, saya kulkas, yakin, memberi kipas kewajiban angin, itu, perusahaan gitu. sendiri dengan melalui CSR itu kan juga diberdayakan, bisa kan begitu. Saya yakin bisa. Asal komunikasinya bagus, insya Allah semuanya akan mau memberi door prize. Mintanya jangan uang, mintanya adalah door prize. Ya, seperti itu. Itu Bang Fikri. Oke, jadi ini mungkin bincang ringan kita hanya untuk evaluasi konstruktif lah. Ya. Jadi jangan kemudian ketika pemerintah daerah di hari ulang tahun kabupaten ingin membahagiakan warga masyarakatnya, ini harus ada label harganya. Artinya masyarakat yang kepingin bahagia ini harus 40.000. Dan difasilitasi harusnya. Dan harusnya ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah sendiri tanpa ada embel-embel label harga, masyarakat dibahagiakan dengan banyak door prize, kemudian ada hiburan, pesertanya juga bisa tumpah ruah sehingga komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya ini bisa terjalin melalui kegiatan-kegiatan seperti itu kan begitu. Betul. Dan ini pernah kami lakukan ketika kami jadi ketua jadi panitia di KNPI. Pernah mengadakan acara HUT KNPI, kita mengadakan acara kegiatan sehat gratis semua tanpa membayar dan ramai sekali. Door prize-nya juga banyak sekali. Ada sepeda, ada kulkas, macam-macam Bang Fikri. Waktu itu saya sempat jadi ketua panitia waktu itu. Makanya saya bisa bicara seperti ini. Saya yakin kalau pemerintah mau menyelenggarakan kegiatan jalan sehat tanpa label-label harga, bisa dan mampu bakal lebih meriah dengan catatan tadi itu, membebaskan masyarakat untuk ikut bersama-sama, tidak ditarik artinya harga. ketika ada label harga mungkin tentu kan berpikirnya BEP ya. Artinya untuk bisa BEP itu harus pesertanya sekian puluh ribu misalnya. Betul. Lah tiba-tiba yang mendaftar hanya beberapa orang, kan ini juga dari sisi penyelenggaraan juga dipastikan tidak akan meriah. Dari sisi mungkin BEP juga tidak, kan begitu. Ya. Inilah yang kita kritisi seperti itu. Seperti itu. Jadi ini tidak bermaksud kita mungkin maidu dan lain-lain, tapi ini adalah catatan penting bagaimana agar pemerintah daerah ketika di hari ulang tahun kabupaten kota ini, ketika ingin membahagiakan warga masyarakatnya ini, tidak perlu dicampur adukkan dengan label-label harga seperti itu kan begitu. Setuju Bang Fikri. Terima kasih sahabat Kudus dan sekitarnya. Demikian bincang kita terkait dengan peringatan hari ulang tahun Kudus yang ke 473 ya. Mudah-mudahan
apa yang menjadi inovasi dari pemerintah Kabupaten Kudus ini betul-betul menjadi kenyataan, dan slogan Kudus menjadi kota yang religius, modern, dan sejahtera ini betul-betul terwujudkan begitu. Amin, amin. Terima kasih sahabat Centini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.